Jadi jangan dibalik. Biasanya orang dekor dulu, baju pengantin nyesuaiin. No, baju pengantin dulu, dekor yang nyesuaiin. Sebenarnya semua pernikahan tuh unik. Oke. Karena setiap pernikahan itu pasti ada cerita di belakang itu ada cerita. Istilahnya kita yang ngelihat dapurnya si keluarga tuh kayak apa, mulai dari berantemnya mereka sampai yang baik-baik aja Iya. gitu ya. Akhirnya tahun pertama papanya nggak ada sebelum sempat acaranya berlangsung. Abis itu 6 bulan kita mundurin lagi tahun berikutnya. 6 bulan kemudian mamanya nyusul. Selamat datang di channel YouTube dan video pertama dari Maheswara Wedding Planner, nikah tanpa ribet. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa. Dan tentunya di video yang pertama ini kita ngobrol banyak mengenai pernikahan pastinya gitu ya, dan persiapannya dan berbagai hal di dalamnya gitu yang banyak orang nggak tahu gitu. Kalau persiapan pernikahan itu ternyata cukup ribet gitu ya. Tapi gimana caranya biar nggak ribet gitu. Nah, makanya pantengin terus video ini karena ini akan banyak banget topik-topik yang pastinya akan relate dengan persiapan pernikahan kamu. Kita aku kamu aja Ibu ya. Pastarnya Ibu lebih ke anak muda yang mau nikah kan? Ya. Bukan yang mau nikah lagi gitu. Ada juga. Oke Bu Maya, Maheswara Wedding Planner. Ini kan udah 17 tahun. Ya. Sekarang 17 tahun bener ya? Menuju 18. Menuju 18 tahun. Pertanggal ini sekarang tanggal berapa, guys? Januari kita 18 tahun. Oh, Januari. Sekarang Januari. tanggal berapa? 26 Juli ya. Nih pertanggal video ini direkam udah mau menuju ke 18 tahun Ya, gitu. 17 tahun yang lalu. Apa sih yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk oke deh, kita bikin wedding planner yuk gitu. Gara-garanya sebetulnya karena kawinan saya sendiri. Oke. Nah, I used to be memang kerja kantoran. Kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan IT. Ngantor terus-terusan, tapi saya bilang kalau udah kawin kayaknya enakan ngurus sendiri anak, terus ya udah di rumah aja. Kawinlah kita. Aku sama suami pas abis nikah, karena mungkin saat itu terbilang nikahanku itu nikahan kita tuh nikahan yang antik. Antik. Karena kenapa antik? Karena kita ngambilnya itu jam 4 sampai jam 6 sore. Dimana kita nggak mau lunch, kita nggak mau dinner, kita maunya high tea. Terus waktu itu makanan-makanannya adalah yang jadi buffetnya kita, itu adalah sweets. Jadi semua makanan-makanan manis, cheesecake, chocolate cake, eclair gitu-gitu. Oke. Sementara yang jadi food stallnya itu adalah jajanan yang biasa kita makan. Contoh? Contohnya bakso Malang. Bakso Malang itu cakman, ada yang ini bukan endorse ya. Ada pempek, ada mendoan gitu ya waktu itu yang kita makan. Sehingga akhirnya setelah itu ternyata teman-teman banyak yang suka. Setelah itu bilang, Mai tolong dong gue dibantuin dong kawinan gue gitu kan. Oh ya udah ayo bantuin 1, 2, 3. Kok lama-lama banyak ya yang dibantuin. Nah dari situlah kita kepikiran, ayo coba kita seriusin bikin bisnis. Dan somehow I fell in love with this thing. Dan akhirnya kita pikir ya udah oke, sejak itu kita terusin. Jadi ngalir gitu aja sih sebenarnya. Dari pengalaman sendiri yang terus akhirnya banyak orang minta dibantuin, dari konteks bantuin sampai akhirnya jadi bisnis. Udah 17 tahun sekarang. Yes. Luar biasa. Itu ya nggak banyak ya bisnis yang bertahan bisa lebih dari 5 tahun, apalagi di zaman sekarang gitu startup. Artinya kan emang passionnya di situ gitu ya. Bu Maya, 17 tahun. 17 tahun pernikahan, nikah tanpa ribet gitu ya. Artinya kan bener-bener nikah tanpa ribetnya konsepnya ini adalah karena pengalamannya Ibu nggak mau nikah tanpa ribet. Nggak mau nikah yang ribet-ribet. Ya. Gitu kan? Jangan ribet, kasih kita aja. Siap. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih nikah tanpa ribet tuh definisinya apa yang buat nggak ribetnya gitu? Sebenarnya secara pernikahan itu kan semuanya pasti ribet. Ini juga nikah, ya kan? Iya. Persiapannya itulah yang kita bikin seminimal mungkin keribetannya sehingga si pengantin atau calon pengantin dan terutama keluarga nggak ngerasain keribetan yang mereka harus tanggung sendiri. Contoh misalnya pada saat mau nikah, kalau orang kan misal ada yang bukan baru pertama nikah ya, tapi lebih ke baru pertama nikah di keluarga tuh baru ada 1 orang, belum ada contoh nih yang lainnya. Biasa kan pusing ngelihat vendor datang ke satu gedung vendor sekian banyak gitu. Bisa puluhan, bisa ratusan. Terus udah gitu misalnya datang lagi, oh kalau catering ada sekian banyak. Ini ada sekian banyak. Semuanya bilang sebagaimana kecap nomor 1 ya. Semuanya bilang pasti oke, kita pokoknya semuanya aman. Pada saat dilihat dalamnya itu sebetulnya belum tentu seperti itu.
Kemudian kayak misalnya baju, ada lagi dipikir apa itu sewa perdana, apa itu sewa, apa bagusnya, apa minus plusnya, itu yang kadang-kadang orang tidak teliti untuk menjelaskan. Dari situlah kita pikir, ayo coba sini dengan pengalaman kita buat sesuatu persiapan yang persiapannya sama. Saya nggak bisa ngurangin keriuhan nikahan ya. Semua sama. Tapi however, kita buat seminimal mungkin karena kita udah pengalaman, jadi kita lebih efisien. Secara waktu lebih efisien dan lebih nggak pusing pengantinnya. Oke, dari proses sampai solusi yang Ibu tawarkan tuh dibikin gak ribet gitu ya, bisa dibilang ya, simpelnya ya. Karena kita sampai KUA, catatan sipil aja kita yang ngurus. Oke. Padahal itu kan orang bilang paling ribet ya. Bener. Kita urus sampai ke situ, sampai sedetail itu. Kalau harus ada yang pindah kakak diurusin juga? Bisa. Serius. Wah. Kita sampai kalau misalnya gini, kalau ada yang kakaknya pindah, ada yang itu those pemberkasan itu kita udah punya teman-teman yang kebetulan alhamdulillah bisa support sehingga ya itu tanpa ribet. Nice. Oke. 17 tahun. Ada yang unik nggak pernikahan apa selama 17 tahun ini yang paling berkesan deh atau unik gitu yang pernah Bu Maya handle di Maya Suara? Sebenarnya semua pernikahan tuh unik. Oke. Karena setiap pernikahan itu pasti ada cerita di belakang itu ada cerita. Istilahnya kita yang ngelihat dapurnya si keluarga tuh kayak apa, mulai dari berantemnya mereka sampai yang baik-baik aja gitu ya. Tapi menurut Maya semuanya unik. Saya nggak bisa recall satu pernikahan yang kayaknya semuanya sama sih. Justru pernikahan saya sebetulnya dulu aneh. Karena gini loh, kita belajar bahwa ternyata pada saat pernikahan tuh ada steps yang harus kita lakukan gitu. Dan pada saat waktu itu, karena balik ke pengalaman kita dulu, saya tuh baru nginget bahwa hampir jam 12 besoknya kita nikah nih ya. Tiba-tiba saya ditelepon sama penjahit baju. Kan udah kenal nih si tante bilang, "Mai, kamu jadi nikah nggak besok?" gitu kan. "Jadi tante," gitu, "kok masa nggak jadi ya kan? Ini baju," pakai bahasa Jawa dia bilang, "ini bajumu masih di aku. Kamu belum ambil." Oh iya benar, kita belum ambil baju. Jadi tengah malam itu kita jalan lah ke sana ngambil baju. Ini besoknya bener-bener nikah? Besoknya menikah jam 8 pagi. Oke. Waktu itu karena kita sendiri ngerjain ya, akhirnya kita ambil sendiri lah. Nah itulah hal-hal yang akhirnya kita pikir di setiap nikahan tuh unik gitu loh orang. Dan setiap orang tuh punya prioritas sendiri. Kita ngalamin pengantin yang berantem karena warna. Kalau sekarang kan warna, kalau laki-laki tuh biru ya biru. Kalau perempuan tuh biru, ada ceramic blue. Itu dia. Ada China blue, ada indigo blue gitu ya. Kalau kata laki kan ya biru pokoknya gitu kan. Ada yang berantem gara-gara warna. Ada yang berantem gara-gara warna. Nah, itu yang lebih simpel. Ada yang kalau yang lebih ekstrim ya mungkin karena urusan budget, karena urusan tradisi, adat yang beda, biasanya dari situ. Oke. Ada nggak harus jembatanin? Ada nggak gara-gara musik? Gue maunya playlist ini gitu. Ada banget. Kita ya salah satu ya mungkin yang dibilang paling unik. Aku punya klien yang dia itu suka sekali sama metal. Jadi playlist dia itu, saya bukan orang metal, saya orang pop. Siap. Jadi saya pun dengernya pusing kepala, sakit kepala saya. Dia tuh punyanya Metallica, pokoknya sejenis Metallica lah. Mungkin saya nggak tahu generasi sekarang apa tuh, Avenged Sevenfold. Nah, gimana caranya musik itu menjadi satu musik yang menjadi orang kebanyakan tuh nggak pusing dengernya gitu ya. Jadi di aransemen ulang? Di aransemen ulang semuanya. Itu jadi PR-nya Maya Suara dong? PR-nya tukang musik. Iya maksudnya satu bagian. Iya. Ibu harus koordinasi dengan tukang musik kan? Tukang musik, anak bandnya. Kita mencari vendor yang akhirnya bisa mengakomodir gimana caranya yang bikin sakit kepala ini jadi nggak sakit kepala. Oke. Karena pada saat di hari H terbukti saya yang bukan orang metal tadi itu nggak pening gitu denger lagunya. Dan enjoy. menurut saya lagunya kayaknya oke, cuma saya belum pernah denger aja gitu. Sampai ke enjoy nggak? Enggak juga. Dalam artian gini. Kalau buat saya enjoy, it's almost impossible buat saya enjoy karena fokus saya ke nikahan. Tapi yang jelas itu satu musik di mana si klien-klien itu si tamu tuh nggak pening gitu dengernya. Itu buat saya achievement. Untuk lagu yang sesulit itu ya. Kan tahu ya maksudnya lagu-lagu itu bukan lagu yang it's not an easy song untuk didengar. Kecuali bener-bener orang tertentu yang emang suka. Oke. Banyak yang bingung juga nih kalau berbicara mengenai persiapan gitu kan. Persiapan itu kan panjang ya. Tadi ada surat menyuratnya, dokumen yang harus disiapkan gitu. Termasuk pakaian gitu. Nah, ini yang kemarin juga aku sih sempat alamin juga ya gitu. Ketika memilih pakaian tuh kita bingung gitu.
pakaian siapa dulu ya yang paling penting gitu. Biasanya kan cewek pasti yang lebih berkuar-kuar lah gitu. Kita mau pakai yang kayak gini yuk gitu kan gitu. Ada nggak sih sebenarnya secara standar operasional gitu ya, maksudnya secara umum urutan step-stepnya pakaian, urutan pakaian siapa dulu yang harus kita tentukan gitu. Basically gini, sebelum saya jawab ke situ. Oke. Yang unik dari si persiapan adalah ini tuh kayak kita kayak maraton. Oke. Punya waktu banyak, kita biasanya di book 1,5 tahun sebelumnya sampai 2 tahun sebelumnya. Oh gitu. Tapi ada juga kita punya klien yang cuma 3 minggu sebelumnya dalam from scratch dari nol. Oke. Jadi konsepnya kayak tadi misalnya pakaian ya. Nanti mungkin kita bahas jeda waktu persiapan ya. Apa enaknya kalau lama, panjang, dan apa untungnya dan apa ruginya kalau panjang sama lebih pendek waktunya, mungkin nanti kita bisa bahas. Ya? Oh, itu menarik tuh. Tapi kalau baju enakan gini sebenarnya, jadi pengantin saya selalu nyaranin bikin mood board. Mood board itu Mike kayaknya kok nyusahin banget ya kita suruh bikin mood board. Sebenarnya nggak susah. Kirim aja referensi yang bisa kita temukan. Mana? Pinterest. Sekarang banyak ya, color palette. Mau pakai mana? Pantone misalnya, Pantone. Bisa kirim ke kita. Semua itu dikirim. Saya biasanya bikin dalam satu file. Akhirnya saya akan punya color palette-nya untuk warna. Ini bisa punya. Yang paling utama ditentukan adalah baju pengantin. Setelah baju pengantin utama, baru turun ke bapak sama ibu. Oke. Habis dari situ, baru kita nentuin dekor. Jadi jangan dibalik. Biasanya orang dekor dulu, baju pengantin nyesuaiin. No, baju pengantin dulu, dekor yang nyesuaiin. Karena jangan sampai, oke, aku maunya nih bajunya merah misalnya. Tapi somehow dia punya dekor yang merah menyala juga gitu. Ya hilang lah, tenggelam pengantinnya. Benar. Atau dia maunya hijau, dia pakai hijau juga, ya hilang lah kayak rumput. Nyatu sama ya kan? tembok. Nyatu, ya kan? Tembok. Sama background. Sama background. Ya seperti itu. Jadi enaknya enaknya kita benar-benar pilih bajunya dulu, warna baju pengantin, baru dekor. Yes. Gitu ya, baru baju MC. Kesana-sana lah itu baru nyusut. Setelahnya betul. Nanti setelah semuanya terbuild, setelah beres semua baru dibilang, oke, MC bajunya biasanya kita kasih panduan. MC bajunya ini dong, musik bajunya ini dong gitu. Supaya semuanya jadi satu elemen. That's why krunya Maheswara itu selalu menyesuaikan dengan tema warna saat itu. Keren. Jadi konsisten semuanya. Yes. Oke. Kalau bahan ada nggak sih? Tadi kita masih ngomongin tentang baju ya, gitu. Bahan ada nggak sih yang kayak pemilihan bahan nih gitu? Kadang-kadang orang juga bingung kan. Kira-kira bahan yang bagus seperti apa atau nyarinya di mana gitu. Nah, pemilihan bahannya ada tips sendiri nggak sih dari Ibu Maya? Pemilihan bahan itu lebih kepada satu, kenyamanan. Kedua itu lebih kepada model yang didiskusikan sama desainer tertentu. Jadi gini, ada pengantin yang nyantai orangnya, dalam artian dia tidak terlalu mempunyai aspirasi garis keras gitu ya. Aspirasi khusus, pokoknya harus begini enggak. Tapi ada pengantin yang dia lihat sewa, dia suka, dia cocok, ya udah pakai. Tapi ada juga pengantin, kita punya pengantin yang very particular from the get go. Asalnya dari start dia udah tahu nih, aku bajunya harusnya begini, ininya begini. Kayak kemarin pengantin kita, dia suka sekali sama sesuatu, saya lupa, dia filmnya apa tuh yang ada laba-labanya itu, saya lupa. Film ada Spider-Man? Dia bukan. Jadi dia bajunya, mungkin kalau dia salah satu pengantin kita lucu banget ya. Dia bajunya kanan kiri itu ada laba-labanya. Jaringnya aja atau laba-laba beneran? Ada laba-laba benerannya. Maksudnya bentuk laba-labanya itu ada di bawah. Dan di bawah buntut bajunya nih panjang kan. Itu ada kucingnya. Karena itu kucing yang menurut dia very personal gitu loh. Jadi kalau di mana orang lain di belakangnya tuh misalnya ukiran Jawa apa, oh no, dia bukan. Di belakang wayang, di bawah kucing. Nah, untuk menentukan, untuk membuat baju seperti ini, dia harus diskusi sama desainernya gitu loh. Bajunya mau apa, tampilannya mau kayak apa. Nah, itu adalah satu proses yang harus dilalui pengantin untuk memastikan bahwa dia berdiskusi panjang lebar nih, sukanya apa segala macam. Jadi kalau balik ditanya bahannya apa sih? Baliknya ke situ. Baliknya ke situ ya. Jadi idealnya tentukan 3 tadi. Anda tuh yang golongan yang mana aja gitu. Tadi ada apa aja, Ibu? 3. Golongan nyantai, ambil aja di yang ready stock. Golongan yang kedua yang mempunyai keinginan tapi mainstream. Dan golongan 3, keinginan very particular dan anti mainstream, seperti klien saya kemarin. Oke, tuh jadi Anda tentukan dulu tuh. Anda tuh adalah masuk mana? Iya, yang mana. Jadi kan kalau dari situ udah tahu kan. Jadi jangan blunder lagi nih. Oh, gue ribet nggak sih orangnya gitu? Nggak ribet sih sebenarnya. Cuma lebih ke preferensi aja. Lebih ke preferensi. Baik.
Dan sama budget ya pasti. Benar. Penyesuaian budget pasti. Nggak ribet kok sama Maheswara, kan tanpa ribet. Ya, itu dia. Oke, terus kalau ngomongin tanpa ribet, tadi kan bridgingnya adalah budget ya. Kalau kita mau hemat budget, nah ini ada nggak tips cara menghemat budget catering? Tips menghemat budget catering. Oke, tips menghemat budget catering itu yang paling gampang, jalur ninja adalah memperbanyak buffet. Memperbanyak buffet? Kenapa sih perbanyak buffet? Karena buffet itu aman. Dalam artian pada saat saya pilih, misalnya katakanlah kita main di 100 orang deh. Oke. 1000 ya. 1000 ya, kita ada berapa? Oke. 1000, saya ambil 70% buffet. Artinya apa? 700 porsi itu akan keluar dalam bentuk buffet. Artinya pada saat saya punya satu porsi buffet, itu pasti akan ada appetizer. Ya, biasanya appetizer itu ada mungkin salad, ada kalau Indonesia mungkin rujak juhi atau apa gitu ya. Terus kemudian yang keduanya dia punya sup gitu ya. Kalau di Indonesianya soto atau sup-supan itu ada nasi, ada pasta, ada mie, dan ada kalau nggak mie biasanya bihun gitu sekitar itu. Kemudian makanannya biasanya ada daging, udang, daging, seafood, sama ayam biasanya. Ada sayur, kemudian ada dessert. Kemudian ada buah biasanya. Nah, kenapa dibilang hemat? Karena satu orang unlikely dia akan ambil semua jenis, semuanya satu-satu diambil tuh unlikely. Kayak misalnya Mas Agung nih datang ke sana kawinan, kan nggak mungkin dong Mas Agung ngambil rujak juhi juga, habis itu ngambil salad, habis itu Mas Agung ngambil nasi, walaupun mungkin ya, tapi masa ya nasi goreng, nasi putih, semua mie, makaroni diambil jadi satu kan unlikely. Biasanya ambil sedikit-sedikit atau mungkin malah salah satu. Terus kayak misalnya ngambil ikan atau apa, istilahnya pada saat satu porsi ini kan nggak mungkin satu porsi itu habis satu orang, ya kan? Itu yang paling mempercepat untuk mengirit, menghemat budget catering. 70% di buffet? Di buffet. Sisanya? Sisanya food stall atau gubukan orang bilang. Nah, si food stall ini bisa dilihat dari jenis makanannya, kombinasinya. Misalnya kalau kita mau ngirit, jangan pilih sushi. Kenapa? Karena sushi sekali habis dan orang akan ngantri balik. Pilihnya yang kenyang. Bakwan Malang ya, lucu tapi kenyang. Terus udah gitu bisa dipilih kayak misalnya kalau itu lontong cap gomeh misalnya, karena itu kan kondimennya banyak. Atau bisa dipilih juga kayak nasi juga, tapi nasinya misalnya nasi bogana atau misalnya nasi liwet. Kenapa? Karena pada satu porsi nasi itu dia kondimennya banyak tuh, ada ayamnya, ada apa gitu kan biasanya. Dan pilihlah makanan-makanan itu yang lebih porsinya lebih berat gitu biasanya. Dan jangan lupa orang suka bingung gimana ya cara ngitung porsi makanan. Nah, kalau buffet 1 kali 1, artinya apa? 1 porsi untuk 1 orang. Oke. Ya. Tapi kalau saya pesan food stall, itu harus dikali 4 biasanya. Kali 4. Kali 4. Kenapa? Kayak misalnya saya pesan somai. Karena orang biasanya punya somai, yang suka makan somai suka balik lagi. Ayo, tim ngantri nggak? Betul. Nah, terus kalau misalnya ngantri sate kambing, kambing guling nih misalnya, orang kan ngantri lagi balik lagi. That's why kita kalinya 4. Karena emang banyak yang doyan, kita tahu nih gitu ya. Betul. Kayak Peking duck misalnya, ngantri kalinya 4. Oke. Ini coba kita mungkin main hitung-hitungan sedikit ya Bu ya. Kalau misalnya saya mau ngundang 1000 undangan gitu, bisa Ibu kalkulasikan nggak nih dalam konteks estimasi jumlah makanan yang harus disiapkan tuh berapa banyak gitu? Oke, biasanya kayak gini, 1000 ya, gampang ya. 700 tadi adalah buffet. Oke. 30%-nya itu adalah food stall. 30% ini, 300 itu saya kali 4. Artinya 1.200 ya. Betul ya. 1.200 tambah 700 tadi, artinya kan saya punya 1.900 porsi makanan. Oke. Betul ya? Oke, betul. Si 900 tadi buffet kita nggak usah obrolin lagi lah, udah tahu ya. Kalau yang food stall tadi dihitungnya misalnya gini, saya tadi 1.200 ya Mai. Ya 1.200. Pilihannya gimana? Jangan banyak-banyak. Pilih aja misalnya 4 menu udah cukup. Kenapa 4 menu? Atau malah 3 menu cukup. Kenapa? Karena semakin banyak menu dari 1.200 tadi, semakin sedikit menu yang kita dapat. Contohnya, kalau saya bagi 4, berarti kan masing-masing 300 ya. Kayak misalnya es krim saya punya 300, ini 300. Tapi kalau saya punya misalnya 5, terus 200 kan setengah jam juga habis buffet. Food stall. I see. Gitu. Tuh iya tips ya untuk Anda yang pengen irit ya, hemat gitu ya, tapi tetap
masih cukup lah gitu pasti buat undangan tadi ya. Itu untuk kalkulasi sekitar 1.000 orang. Kasar sekitar 1.900 sampai 2.200 lah. Tapi di Maheswara bisa ya kita koordinasi kayak gini, ngobrol-ngobrol. Boleh tuh. Penyesuaian gitu, maksudnya untuk gimana nih Bu, untuk makanan dan lain-lain gitu bisa ya? Boleh. Bahkan jenis makanannya pun menentukan. Kalau misalnya kita mau ngirit tapi tetap cantik ya nanti kita pilihin makanannya gitu. Oke, ini ngomongin masih tentang makanan nih. Ada nggak sih strategi penempatan tempat makanan-makanannya gitu? Maksudnya kayak buffetnya lo letaknya di mana, food stallnya di mana? Nah, biasanya yang paling enak adalah pada saat kita sudah memilih satu gedung, kita punya layout ini kosong nih. Layout pertama adalah yang pertama kita minta dari kalau di hotel, biasanya hotel udah datang layout ini sudah dia taruh dengan layout makanan ada di mana. Habis itu baru kita tumpuk sama layout dekor sehingga apa kegunaannya supaya dilihat tidak dekor itu nggak mengganggu buffet, nggak mengganggu makanan, nggak mengganggu catering dan sebaliknya. Tapi kalau di gedung kan biasanya nggak kayak gitu nih. Jadi gedung sendiri, catering sendiri, dekor sendiri biasanya. Jadi pertama layout gedung dulu, abis itu kita tanya nih sama si catering, maunya di mana nih. Nah, abis itu baru kita sesuaikan sama dekor. Inilah pentingnya di technical meeting supaya mereka nggak saling bentrok tempatnya di mana. Tapi biasanya yang pasti untuk buffet biasanya dibuat 2 bagian. Jadi ada island istilahnya atau gede gitu. Dibuat 2 bagian. Untuk apa? Supaya orang nggak ngantri. Kemudian kalau food stall biasanya kalau jumlahnya banyak kita baginya satu food stall itu dibagi 2. Biasanya satu food stall itu minimum sekitar 200 atau 300 porsi. Jadi tidak realistis kalau cuma punya 200 porsi terus minta bagi 2. Itu cukup 1. Tapi kalau banyak dibagi 2. Kenapa? Supaya nggak antri. Semuanya dari layout segala macam itu nanti di breakdown tuh ya sama Maheswara. Abis itu nanti di plottingin semua tuh ya biar. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kalau udah sama Maheswara mau udah tinggal serahin aja udah ya. Tanpa ribet. Tanpa ribet, nikah tanpa ribet. Nah terus ini tadi sempat kita bahas juga nih Bu Maya. Kalau pernikahan itu persiapannya ada yang memang cepat gitu ya. Ada persiapannya yang memang dari jauh-jauh hari gitu. Kayak Maheswara ada yang hubungin setahun sebelumnya untuk preparation pernikahan di tahun kedepannya gitu kan. Iya maksudnya di tahun depan tuh baru nikahnya gitu. Perbedaannya apa? Keuntungan dan kelebihan dari nikahnya buru-buru sama persiapan nikahnya cepet-cepet. Satu keutamaan, bukan keutamaan. Satu yang paling enak kalau kita jauh-jauh hari adalah semua vendor masih available. Itu ya. Tapi kalau deket-deket kan mungkin ya jodoh-jodohan nih. Mungkin vendornya agak lebih sedikit secara selectionsnya itu lebih terbatas. Nggak senyaman kalau vendor kita jauh-jauh hari masih available. Tapi kalau dilihat persiapan sebenarnya orang nikah yang jauh-jauh hari sama nikah dekat persiapannya sama. Kalau sama Maheswara itu kira-kira saat dihitung lengkap ya itu cuma 1 bulan sih sebenarnya. 1 bulan dalam artian ayo tentuin nih. Cuma bedanya kalau 1 bulan orang cuma dekat waktunya ya kita kayak maraton nih. Habis itu udah selesai. Tapi kalau lama, karena klien-klien itu biasanya setelah lama mereka revisi, mereka lihat lagi Pinterest, mereka lagi Instagram, berubah terus nih. Itu yang bikin lama. Gitu. Jadi kekurangannya kalau persiapannya lama, akhirnya banyak berubah pikiran. Tapi kalau akhirnya balik lagi ke yang pertama biasanya. Berdasarkan pengalaman kita 17 tahun. Akhirnya mereka balik lagi ke cinta pertamanya. Si dekor udah ini ganti gini, tapi akhirnya mereka balik kayaknya yang ini lebih bagus daripada yang pertama. Biasanya seringnya gitu. Nah. Mungkin ini buat yang mau nikah juga gitu ya. Kalau ya iyalah ya, yang nonton ini pasti kayaknya mau nikah ya, bukan yang sudah nikah ya. Persiapannya tuh secara administratif sebenarnya atau prosesnya ya. Kemana dulu sih kita better ngurusin gaunnya dulu kah? Better ngurusin gedungnya dulu kah? Atau kita KUA dulu kah gitu? Mungkin ya kalau kita kan kayaknya udah tahu aja ya gitu ya. Cuman prosesnya yang benar tuh urutannya dari mana nih Bu? Dilihat dari seberapa jauh waktunya. Mungkin kita mulai dari urutannya nih gitu. Kalau saya ngomongin ideal ya, istilahnya kita punya waktu, punya nyantai. Yang pertama dipilih gedung. Venue. Mau hotel, mau gedung terserah itu dulu. Kenapa? Karena setelah itu itu pertama dipilih, sebelum itu dipilih saya nggak bisa bergerak. Kita nggak bisa bergerak, nggak bisa nentuin dekor, nggak bisa nentuin apa-apa. Kita cuma bisa menentukan dekor atau yang lainnya setelah venue dipilih. Karena kalau venue belum dipilih, kita kan nggak tahu apakah orangnya available atau enggak, tanggalnya available atau enggak. Jadi pertama gedung. Aku pikir justru kayak administratif dulu gitu, KUA dulu gitu. Enggak, karena KS administratif pasti tanya mau nikahnya di mana, jam berapa. Juga. Jadi nggak bisa.
harus selalu tempatnya dulu. Orang suka mikir, oh Mbak Maya ini, kayak ada klienku pernah bilang, oke pokoknya Mbak Maya aku udah siapin kain yang dia beli, bahannya bahan ibu. Dia udah beli fuchsia. Ternyata setelah kita diskusi sama dekor, sama desainer segala macam, anaknya maunya hijau. Kan hijau sama fuchsia kan jauh ya. Jadi akhirnya semuanya ganti. Karena seharusnya seperti tadi saya bilang, setelah gedung misalnya abis itu mana nih, kita mau baju. Abis gedung baju? Nah, baju. Biasanya abis gedung, selain baju yang Maya duluin make up. Oh, jadi sebelum baju make up lagi dulu? Kenapa make up? Karena biasanya kita menyesuaikan sama availability make up artist. Apalagi kalau make up artisnya make up artist hits. Make up muanya hits nih. Nah kalau muanya hits kan jauh-jauh panjang tuh dia udah harus dibuka. Jadi biasa habis gedung, Maya minta make up artist, habis itu baru kita jalan baju. Baju. Habis itu? Habis baju, nah habis baju beres, baju pengantin nih. Habis baju pengantin beres, baju ibu segala macam bisa paralel sama dekor. Habis itu kita jalan baru ke undangan, kita jalan ke souvenir. Nah, ini butuh nih. Habis itu separalel kita bisa jalan foto, bisa jalan sama foto itu bisa sama souvenir, itu bisa bareng. Habis itu terakhir yang paling diakhirkan juga biasanya musik. Gitu. Kalau untuk pemberkasan atau secara negara legalitasnya biasanya itu di Indonesia ini 1 bulan sebelumnya, terutama kalau untuk DKI. Kenapa 1 bulan? Karena DKI itu perlu menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas. Puskesmas tidak mau kalau lebih dari 1 bulan. Jadi harus 1 bulan sebelumnya. Itu secara berkas ya? Secara berkas ya. KUA ataupun apa namanya? Catatan sipil. Catatan sipil sama aja. Kalau catatan sipil tidak memerlukan surat keterangan sehat. Oke. Nggak perlu. KUA yang perlu. Untuk saat ini ya, per tanggal ini ya. Dan hanya Jakarta. Betul. Oh, Jakarta. Betul. Hanya sekarang nih, hanya sekarang. Iya, sampai sekarang, sampai saat ini. I see. Oke. Wow, jadi banyak insight ya. Ini menarik banget nih untuk persiapan pernikahan gitu. Mungkin Ibu boleh nggak? Ini sekarang kali ini biar teman-teman tahu juga gitu ya. Kalau Maya Suara ini memang benar-benar berpengalaman gitu. Aku juga sempat baca-baca beberapa testimoni, ada juga di Brand Story ya. Gitu bahwa banyak banget nih komen-komen yang sangat positif gitu, positif banget gitu tentang Maya Suara. Boleh nggak Ibu scrolling gitu ya? Yang menurut Ibu paling berkesan dibacain dong buat kita, boleh nggak? 1 aja gitu. Mungkin gak usah dari sini, tapi ada salah satu yang saya ingat banget. Boleh. Dia bilang, with Maya Suara, impossible is possible. Wow. Ini terjadi di pada saat COVID. Saya punya 2 pengantin yang luar biasa banget. Yang pertama pengantinnya harus menunda acaranya sampai 2 tahun. Dan pada saat itu papa mamanya sampai nggak ada pada saat kita nyelenggarain acara. Benar-benar dia udah kayak saudara ya, jatuh bangunnya ngurusin kawinan ini. Dia yang dari awal dia mau nikah, terus ternyata pada saat dia mau nikah itu COVID dimulai. Dia harusnya Agustus, mundur ke September. Naik kan ternyata ya si COVID itu. Kita mundurin deh Desember katanya. Desember tambah parah lagi waktu itu. Mundurin lagi. Akhirnya tahun pertama papanya nggak ada. Sebelum sempat acaranya berlangsung. Abis itu 6 bulan, kita mundurin lagi tahun berikutnya. 6 bulan kemudian mamanya nyusul. Sampai dia bilang, Mbak Mai boleh nggak, gimana ya Mbak Mai katanya. Aku kok kayak udah nggak, karena yang dia nikah di sini itu untuk, kan dia kerjanya di Amerika dan kebetulan orangnya suaminya juga orang Amerika. Dia nikah itu memang karena menuruti keinginan dari orang tua. Nah akhirnya saya bilang, Mbak mau nggak kalau saya pindahin ke Bali? Saya bilang gitu. Yuk kita pindahin ke Bali. Mungkin di tempat lain uang DP dia sudah ratusan juta, udah full waktu itu. Udah full ratusan juta, udah ke venue-nya pun full. Itu akhirnya bisa kita alihin ke sana. Dibilang balik nggak DP-nya, sebenarnya bukan balik, tapi aku lebih minta bantuan nego segala macam sampai akhirnya uangnya bisa balik. Bisa full refund, cuma sedikit sekali buat penalti. Habis itu akhirnya terselenggara di Bali persis exactly seperti yang sebetulnya dia mau. Cuma waktu ada orang tuanya nggak bisa dia nikah kayak begitu kan. Itu terus dia bilang with you katanya I have never thought bahwa apa yang aku impikan justru malah terjadi. Kalau yang satu lagi bilang with Maya Suara impossible is possible. Kenapa? Satunya lagi ini dia orang Taiwan, yang ceweknya orang Indonesia. Dia mau nikah
1 minggu sebelum acara, pada saat itu COVID juga, 5 hari sebelum acara, tiba-tiba PSBB. Gak boleh. Jakarta itu ditutup, gak boleh kawinan. Sementara kita undangan udah nyebar, segala macam, udah repot. Akhirnya dalam 1 minggu itu saya mindahin acara ke tempat lain, ke Bekasi waktu itu. Saya mindahin KUA-nya, berkas-berkas semua saya tarik, saya daftar ulang. Saya mindahin lagi ngurusin baju segala macam, makanan. Terus karena restoran kita udah bayar full waktu itu, dibuat jadi vouchers. Ada lagi sebagian saya buat sebagai hampers. Dengan semua persiapan itu ternyata nikahnya jalan tanpa bener-bener gak ada kekurangan. Semua yang mereka mau itu terjadi. Luar biasa. Sampai sekarang anaknya mau 2. Oh gitu? Udah diundang kemarin Mbak Maya, jangan lupa kalau anakku lahir datang yang sekarang ya. Dia anaknya udah mau lahir juga, mau nikah juga? Juli. Enggak ya? Kali ya. Juli ini dia lahir anak kedua. Jadi Maya Suara nih kayaknya tetap intens ya sama klien-klien lama ya? Alhamdulillah, aku masih ngurusin kekahannya anak-anak mereka, yang kawinannya bukan kawinan, anniversary-nya orang tua atau mertua, aku masih ngurusin. Alhamdulillah. Oke. Tanpa argo loh itu. Tanpa argo ya. Iya karena emang baik lagi tadi Maya Suara tuh benar-benar intimate ya sama klien-klien yang dipegang sama Maya Suara. Mungkin last but not least nih Bu Maya, kita ngomongin durasi ya. Pesan-pesan buat teman-teman nih ya, buat semuanya yang mau nikah, yang masih berpikir kalau nikah itu ribet, bisa nggak ribet, gimana Bu Maya? Silakan. Nikah kalau nggak ribet tuh nggak mungkin. Yang dicari adalah orang yang bisa mengerjakan semuanya dan memfasilitasi semuanya, persiapan dari awal sampai akhir, sampai akhirnya menjadi tidak ribet. Dan nikah tanpa ribet, yaitu Maya Suara Wedding Planner. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong yang ada di studio Borobudur. Ya thank you banget untuk Borobudur ya. Hotel Borobudur, kita bisa diberikan space tempat untuk syuting di sini. Bu Maya juga udah sering banget ya ngadain acara di sini, selalu setiap tahun pasti ada ya. Beberapa bulan sekali kita di sini, karena di sini venue-nya banyak, ada outdoor, ada indoor, you just name it, mau sedikit, mau kecil, mau intimate, mau gede, semua di sini ada. Kayak topik kalau misalnya kita obrolin masih bisa panjang tuh. Aku tadi mau ngobrolin nikahan indoor, outdoor segala macam. Mungkin kita akan bikin sesi lainnya ya Bu ya. Betul, siap. Oke, thank you banget untuk kali ini Bu Maya sekali lagi. Semoga semuanya dapat insight yang berharga dan bisa mulai berpikir bahwa nikah bisa nggak ribet asal pakai Maya Suara. Nanti hubungin nomornya pasti ada di sini ya. Bye bye.